Di tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia memasuki masa penuh liku dan pergolakan. Masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 membawa harapan bagi pemerintahan parlementer. Namun, di balik harapan itu, kabinet jatuh bangun begitu cepat, mencerminkan betapa mudanya demokrasi bangsa saat itu. Kabinet Burhanuddin Harahap lahir setelah krisis dalam tubuh Angkatan Darat. Ketika Kabinet Ali Sastro-Atmijojo I menyerahkan mandat, Wakil Presiden Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin sebagai formatur. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden membentuk kabinet. Kabinet koalisi besar pun terbentuk, berisikan 13 partai yang coba disatukan demi stabilitas negara. Setelah Kabinet Burhanuddin berakhir, Ali Sastro-Atmijojo kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Koalisi besar seperti PNI, Masyumi, dan NU dibangun kembali. Namun, dinamika politik pasca pemilu 1955 membuat situasi kian sulit dikendalikan. Pada tahun 1957, konflik daerah, tekanan politik, dan kebuntuan konstitusi memaksa Presiden Soekarno mengambil langkah berbeda. Ia menunjuk Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri dan membentuk Kabinet Karya, yaitu kabinet non-partai yang diisi para profesional. Dalam sistem parlementer, masa hidup sebuah kabinet ditentukan oleh kekuatan koalisi. Kabinet Burhanuddin didukung oleh Masyumi, PSI, Parkindo, dan partai kecil lainnya. Kabinet Ali II bertumpu pada PNI dan NU. Namun, hubungan antar partai di dalamnya begitu rapuh. Kabinet Juanda bersifat non-partai, tetapi tetap mendapat dukungan luas karena dianggap sebagai solusi di tengah krisis nasional. Kabinet Ali II meneruskan perjuangan diplomasi internasional, menindaklanjuti hasil konferensi Asia Afrika, serta membatalkan perjanjian KMB. Tetapi, pergolakan daerah dan konflik antar partai terus-menerus melemahkan fondasinya. Kabinet Juanda membawa agenda besar yang disebut Pancakarya. Namun, puncak kontribusinya adalah Deklarasi Juanda yang merupakan sebuah tonggak sejarah yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut tidak lagi memisahkan, tetapi menjadi pemersatu wilayah Indonesia. Ketiga kabinet ini tumbang oleh akar masalah yang sama, koalisi yang rapuh, kepentingan partai yang bersilang tajam, serta tekanan sosial ekonomi yang membesar. Kabinet Burhanuddin Harahap melemah setelah hasil pemilu 1955 yang mengubah peta politik. Kabinet Ali Sastro-Atmijojo II runtuh oleh pergolakan daerah dan friksi antar partai. Sedangkan Kabinet Juanda berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan menandai berakhirnya masa demokrasi liberal. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia memasuki masa penuh liku dan pergolakan. Masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 membawa harapan bagi pemerintahan parlementer. Namun, di balik harapan itu, kabinet jatuh bangun begitu cepat, mencerminkan betapa mudanya demokrasi bangsa saat itu. Masa demokrasi liberal menjadi cermin betapa Indonesia muda sedang mencari bentuk terbaik bagi pemerintahannya. Pergantian kabinet, tarik-menarik kepentingan politik, hingga berbagai konflik sosial menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan kedewasaan dan persatuan. Namun, di balik dinamika itu, muncul para pemimpin yang berani mengambil keputusan penting demi kepentingan bangsa. Dari mulai Burhanuddin Harahap, Ali Sastro-Atmijojo, hingga Juanda Kartawijaya. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa kemajuan negara hanya dapat dicapai ketika kepentingan bersama ditempatkan di atas segalanya.